Allah sebutkan dalam kitab Ihya. Coba lihat tata cara berdoa. Lihat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullah ad-darajatul ula." Kalau engkau meminta kepada Allah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala derajat yang tinggi. Minta sama Allah derajat yang tinggi. Nah, bisa jadi kita ini bukan ahlinya untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ya, bisa jadi kita bukan orang yang ahli artinya kita ini bukan orang yang ahli mujahadah, bukan orang yang bersungguh-sungguh di dalam ibadahnya seperti para salaf terdahulu yang melakukan salat misalkan 1000 rakaat, yang melakukan salawat kepada Nabi, membaca salawat setiap harinya 25.000 kali, yang mengkhatamkan seharinya 2 kali khataman atau 8 kali khataman atau 16 kali khataman setiap harinya. Kita bukan seperti mereka, orang-orang para salaf kita terdahulu yang mempunyai kesemangatan sebegitunya. Akan tetapi tetap dianjurkan sama Nabi, meskipun kita merasa kekurangan banyak di dalam diri kita, tapi kalau mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, salullah darajatul ula. Tetap dengan kita merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kurangnya, tetap mintalah kepada Allah, ya Allah, berikan aku derajat yang tinggi di sisimu. Sebetulnya derajat yang tinggi kira-kira bagi siapa? Untuk siapa diberikan? Tentunya secara zahir akan diberikan untuk mereka yang ahli mujahadah, derajatnya tinggi. Contoh yang mudah di dalam perkara duniawi, orang yang sungguh-sungguh di dalam pekerjaannya, kesana kemari setiap harinya dihabiskan, ya kan? Dia akan menjadi orang yang berfasilitas. Kalau orang yang tidak bekerja, artinya sederhana saja di dalam pekerjaannya, ya dia akan dapati sesuatu yang sederhana di dalam kehidupan duniawinya. Tapi alhamdulillah, fadlullah wasa', keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali. Bahkan kita diajarkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon kepada Allah sallallahu darajatul ula. Minta sama Allah, ya Allah, berikan kepada kami derajat yang tinggi di sisimu. Mintanya begitu kata Nabi. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa inna ma tas'aluna karima. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan pemahaman juga untuk umatnya. Maka sesungguhnya kalian itu minta kepada Zat yang Maha Dermawan, Karim, Loman, Zat yang Maha Baik. Engkau memohon kepada Zat yang Maha Dermawan, makanya minta permintaanmu yang besar. Dia adalah Zat Al-Mu'ti, Zat yang maha. Kata-kata maha ini gimana kita fahami? Maha pemberi. Kalau kita mempunyai kenalan, orangnya sangat dermawan sekali, tidak ada penolakan dari dirinya. Ada. Contoh seperti Imam Ali misalkan, Imam Ali Zainal Abidin. Itu kalau diminta tidak pernah menolak. Kalau diminta, yang minta pasti akan diberi. Dia tidak pernah mengucapkan la, tidak, kecuali di dalam tasyahud. Kalau boleh diganti di dalam tasyahudnya dengan na'am, diganti na'am. Tapi nggak bisa. Tahu di dalam tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hanya itu saja kata-kata tidak ada yang keluar dari dirinya sewaktu mengucapkan tasyahud. Orang-orang dermawan semacam ini kita akan senang, senang dan berharap
Itu kedermawanan yang sebegitu tingginya, sebegitu indahnya. Ketahuilah Tuhan kalian itu maha dermawan. Kalau dari hambanya aja dermawan semacam itu, bagaimana dengan penciptanya yang maha dermawan. Sallallahu ad-darajatul ula fa innama tas'aluna karima. Sungguhnya kalian itu memohon kepada zat yang maha dermawan. Jadi kalau minta jangan cuma-cuma sama Allah, jangan yang kecil-kecil, minta sama Allah yang besar. Dan berbaik sangka kepada Allah, tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tamam, karena Dia adalah zat yang maha memberi, Dia adalah zat yang maha kaya, Dia adalah zat yang maha besar, maha agung, maha kuat. Seperti kita yang misalkan talabatul ilm, minta dijadikan ilmunya itu manfaat sampai penjuru dunia, tidak mustahil. Kalau betul-betul engkau memohon kepada Allah, ilmumu bakal manfaat di penjuru dunia, bukan hanya di kampungnya. Permohonannya jangan sederhana. Ya Allah, mudah-mudahan saya manfaat di kampung kecil, umat Nabi besar. Minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat untuk umat Rasulullah. Oh, makanya umat Rasulullah enggak 1000, enggak 1 juta, enggak 1 triliun. Umat Rasulullah dari pertama Nabi diutus sampai akhir zaman umat Nabi. Di mana engkau dihidupkan di situ sampai akhir zaman. Kalau engkau memohon dan diberikan permohonanmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmumu manfaat sampai hari akhir nanti.